Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum mulai, Bapak akan minta salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa. Sebelumnya videonya dinampakkan ya. Nah, silakan selfie kalau memimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan coba lakukan presensi untuk anak Bapak, siapa aja yang hadir dan siapa yang tidak. Alif Sandi. Hadir, Pak. Bagus Pandey Salimbo hadir. Enggak tahu, Pak. Sementara semuanya Bapak umur dulu ya. Kalau ada yang ingin tanya, jika ada yang ingin tanya silakan nanti hidupkan pingnya ya. Sementara semuanya Bapak matiin speakernya. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin ngasih sedikit permasalahan di kehidupan kita. Seperti contoh anak-anak Bapak sering main PUBG, FF ya, Mobile Legends. Bapak kasih contoh lagi, anak-anak Bapak bisa berangkat dari sini ke sekolah, ternyata tidak ada kendaraan, ada alternatif yang lain, bisa jalan kaki atau naik gojek ya. Contoh yang lain, coba contoh yang lain untuk percakapan yang sering dihadapi dalam kehidupan. Ada yang masih cepat? Nah, cepat nih, bagus ya. Nah, apa yang bagus? Mas Wi, akan Bapak ajarkan untuk anak-anak Bapak adalah struktur percabangan satu kondisi dan dua kondisi. Coba di KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuannya menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, dan KD keterampilannya membuat kode program struktur kontrol percabangan. IPK yang akan kita capai yang pertama adalah membedakan. Jadi sini anak Bapak diharapkan bisa membedakan perintah dari struktur percabangan satu kondisi yaitu statement if dan dua kondisi yaitu statement if else. Untuk yang KD keterampilannya, setelah dibedakan perintahnya, yang keterampilannya anak Bapak bisa menggunakan perintahnya. Tujuan pelajaran yang kita pelajari yang pertama adalah anak-anak Bapak mampu membedakan perintah dari struktur percabangan if dan if else. Setelah mampu membedakan, langsung mampu maka dari pembelajaran kita adalah struktur percabangan satu kondisi untuk statement if else dan struktur percabangan dua kondisi menggunakan statement if else. Percabangan adalah perintah pernyataan yang memungkinkan suatu perintah pernyataan dieksekusi hanya jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke, Bagas, silakan Bagas. Kayaknya Bagas pakai laptop ini Bapak lihat. Kalau struktur satu itu biasanya pilihannya cuma satu. Kalau misalnya kalau sekolah balik nanti ya naik busway doang gitu. Kalau struktur dua, kalau pilihan satunya salah ya eksekusi pilihan yang kedua gitu, Pak. Struktur satu kondisi adalah mengerjakan sebuah pertanyaan dan hanya jika pernyataan bernilai true atau benar. Kata kunci struktur satu kondisi adalah jika kondisi maka pernyataan satu, pernyataan dua dan seterusnya. Berarti hanya satu saja yang bernilai benar. Dua kondisi di sini menyeleksi kondisi pertama jika bernilai true atau benar maka akan mengerjakan pernyataan satu. Jika kondisi bernilai false atau salah, program akan langsung mengeksekusi pernyataan kedua. Jadi kata kuncinya di sini jika dalam kurung kondisi ya maka pernyataan satu, pernyataan dua. Jika tidak maka pernyataan tiga yang dieksekusi. Ini adalah penulisan algoritma percabangan satu kondisi dengan NLP. Ini ada hujan, tapi oke silakan. Anda bisa buat kalimatnya. Itu. Jadi kalimatnya jika hari hujan saya memakai payung ya. Algoritma percabangan menggunakan Stokor. Ya, Stokor adalah notasi kode yang semu atau tidak sebenarnya. Jadi di sini algoritmanya seperti ini. Yang pertama sekali yang harus dibuat oleh anak Bapak adalah buat dulu nama filenya atau nama algoritmanya ya. Yaitu di sini namanya adalah algoritma cuaca. Jadi untuk membuat Stokor kasih dulu nama algoritmanya. Di sini contohnya cuaca. Lalu yang di dalam tanda kurung awal ini adalah kalimat pengantarnya atau keterangannya. Jadi di sini algoritma ini untuk mengetahui kondisi cuaca dan mengikuti cuaca. Outputnya adalah alat yang dipakai. Di sini nama variabelnya adalah cuaca dengan tipe data string. Yaitu setelah diawali dengan start, baru read yang dibaca adalah variabelnya, baru definisikan nama alat yang dipakai yaitu payung. Baru di sini adalah statement yang digunakan yaitu if jika hujan, then alat adalah payung, right atau menentukan hasil adalah memakai payung. Baru setelah diawali dengan start diakhiri dengan end. Jadi tulisan bahasa pemrograman bahasa apa ini? Jadi kasusnya menentukan kelulusan dengan nilai minimal 65. Ini yang pertama tampilan kalau nilainya di input 65. Ini tampilan kalau nilainya di input di bawah 65. Ini adalah jenis filenya. Ini berfungsi untuk masukkan karena di sini ada namanya scanner. Scan itu membaca inputan. Baru di sini ada nama filenya atau nama kelasnya itu statement if. Java selalu diawali dengan public static void main. Baru di sini ada yang Bapak lihat ini yang barusan. Ini scanner masukkan. Masukkan ini adalah nama variabelnya. Masukkan sama dengan new scanner. Satu kondisi di sini ada sistem outprint. Jadi kalau untuk menampilkan dua pernyataan tetapi hanya menggunakan statement if, maka hasil yang pertama atau hasil yang tidak ingin ditampilkan kita buat di awal. Di sini awalnya di sini sistem outprint, masukkan nilainya. Grade sama dengan masukkan titik select double. Jadi ini berfungsi untuk menerima inputan nilai. Sedangkan di sini ada sistem outprint line. Maaf Anda belum lulus. Jadi kalau kita input nilainya di bawah 65, tetap muncul maaf Anda belum lulus. Tapi kalau kita masukkan nilainya 65, maka dia akan membaca pernyataan statement if yang di sini. If grade sama dengan 65. If grade lebih besar sama dengan 65, maka akan tampil selama ada lulus. Ada percabangan dua kondisi. Ada hujan, payung, topi. Silakan. Itu Pak, itu. Silakan itu. Ketika hujan, saya menggunakan payung. Jika tidak ada payung, saya menggunakan topi. Oke, itu dari gitu. Di sini perhatikan, jika hari hujan maka saya memakai payung. Jika tidak saya memakai topi ya. Contoh stoknya dengan dua kondisi. Coba. Apa perbedaan percabangan satu kondisi dengan dua kondisi yang menggunakan stokor? Silakan, siapa yang bisa ngasih perbedaannya? Menggunakan if ada. Kalau dua kondisi if sama else. Oke, itu dari Ilma ya.
format penulisan pemrogramannya sama. Kalau yang tadi sistem outprintnya satu di atas sebelum if, sedangkan yang dua kondisi itu ada if dan else. Oke ya, hasilnya sama. Hasilnya tetap sama. Menampilkan nilai yang dimasukkan 65, hasilnya lulus. Jika nilainya di bawah 65, hasilnya Anda tidak lulus ya. Tidak lulus. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kayaknya nggak ada, Pak. Pas. Ini adalah Iya, Mas. handout yang Bapak bagi sama anak Bapak. Di sini studi kasusnya adalah sebuah toko sepatu memberlakukan diskon akhir tahun sebesar 10% untuk semua koleksi yang dijual. Namun, diskon akan dinaikkan menjadi 15% jika total belanjaan lebih dari 200.000. Untuk itu, toko tersebut membutuhkan sebuah program untuk menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Jadi yang di atas, ini adalah contoh studi kasusnya dalam bentuk kalimat. Sedangkan yang di bawah ini adalah kode program satunya. Ini kode program Java yang menggunakan percabangan satu kondisi, yaitu if. Sedangkan yang kode program 2-nya, ini menggunakan statement if else, yaitu percabangan dua kondisi. Ada if, ada else. Jadi, untuk permasalahan yang dibahas, anak-anak Bapak minta untuk mengidentifikasikan masalah di atas tadi, di kasusnya. Diisi berdasarkan link yang sudah bagian tadi ya. Ya, baik bagi anak Bapak yang sudah mengisi, mohon silakan dibacakan hasil dari analisa yang sudah dilakukan berdasarkan studi kasus yang Bapak bagi tadi. Silakan dibacakan. Silakan bacakan jawaban nomor 1 dari studi kasus yang sudah dianalisa tadi. Apa tuh Pak? Yang ini ya? Ya, adakah perbedaan antara dua shortcut di atas? Coba silakan Ilma. Yang atas terdapat format else, yang bawah formatnya sama. Format yang sama. Iya ya Pak? Kalau sudah tidak ada, jadi di sini anak-anak Bapak berdasarkan dari studi kasus yang tadi, silakan anak-anak Bapak nanti baca lebih jelas materi yang ada di handout yang sudah Bapak bagikan, ya. Lalu silakan nanti dibaca buku cetak yang dari sekolah kemarin yang Bapak bagikan. Pertama, yang perbedaan soal itu, Pak. Ya, silakan. Yang atas terdapat yang atas tidak terdapat ini apa? Kode else, sedangkan yang kode bawahnya terdapat kode else. Ya, jadi sudah dibacakan kawanmu. Di atas menggunakan if dan tidak menggunakan else, sedangkan yang di bawah menggunakan else ya. Else. Oke. Definisikan dulu nama variabelnya dan tipe datanya. Ini adalah double. Double itu tipe data. B diskon atau besaran diskon. C belanja yaitu total belanja. Diskon yang didapat, dan T bayar adalah total bayar. Yang ini, yang Bapak blok ini adalah nama variabelnya ya. Nama variabelnya. Nama variabel, ini tipe datanya. Baru di sini masukkan scanner masukannya. Scanner masukkan new scanner. Ini untuk memproses untuk masukannya. Sedangkan sistem outprint line ini fungsinya untuk menampilkan. Apa yang ditampilkan? Yang diapit oleh tanda kutip 2 ini adalah kalimat. Jadi yang ditampilkan adalah kalimatnya perhitungan diskon sepatu. Setelah kita tampilkan bacaan perhitungan diskon sepatu, ini hanya kalimat untuk memperindah saja. Guys, bacakan hasil kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Kalau kita belajar hari ini bahwa kondisi 1 itu menggunakan if, yang menggunakan else, sedangkan kondisi 2-nya menggunakan else, yang menggunakan if. Dalam kode Java menggunakan outprint, kalau nggak salah saya outprint di atas, sedangkan yang di bawahnya itu outprintnya itu ada 2, Pak. Tidak lulus sama lulusnya. Apakah ada yang masih kurang paham dari pembelajaran kita hari ini? Silakan bagi yang mau bertanya. Tidak ada, Pak, tidak ada. Tidak ada. Coba minta satu orang untuk merefleksikan dari materi yang kita pelajarin hari ini. Ya, Bisa dari pembelajaran ini adalah perbedaan format kondisi 1, kondisi 2 itu berbeda, dan pengungkapan Java itu pun juga berbeda, antara kode-kode nilainya itu juga berbeda. Jadi jika salah sedikit maka kode tidak bisa dibaca oleh Java. Baik, Pak, untuk tugas berikutnya silakan dibaca tugas yang ada di LKPD ya, kelompok tugas LKPD. Ya, Pak. Dan materi untuk pertemuan berikutnya itu akan kita pelajari mengenai statement if, else, if, dan else. Berarti 3 percabangan yang menggunakan statement if else, dan yang terakhir menggunakan statement else. Jadi ada 3 pernyataan di situ ya untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri dan kita tutup pertemuan kita hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan untuk Bagas. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.